Banyak orang membayangkan kaum Ad sebagai manusia raksasa bertubuh luar biasa besar. Gambaran ini sering muncul dalam cerita populer dan visual modern. Namun, jika kita kembali merujuk kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan penjelasan para ulama, gambaran tersebut perlu diluruskan. Al-Quran tidak pernah menyebut kaum Ad sebagai makhluk raksasa. Yang disebutkan adalah bahwa Allah memberikan kepada mereka kelebihan dalam kekuatan dan postur tubuh dibandingkan kaum lain pada masanya. Dalam surah Al-A'raf ayat 69, Allah menyebut bahwa mereka diberi kelebihan dalam bentuk fisik. Para mufasir menjelaskan bahwa maknanya adalah tubuh yang kuat, tegap dan berdaya, namun bukan manusia berukuran di luar batas normal. Istilah besar atau kuat dalam bahasa Al-Quran sering bersifat deskriptif dan kontekstual, bukan selalu harfiah. Artinya, kaum Ad adalah manusia biasa, tetapi memiliki fisik yang kokoh dan daya tahan tinggi, sehingga mereka mampu membangun kota-kota besar dan bangunan yang megah di wilayah padang pasir. Al-Quran juga menyebut kaum ini sebagai pemilik peradaban besar melalui penyebutan Iram di Zatil Imad, sebuah negeri dengan tiang-tiang tinggi dan arsitektur yang luar biasa. Dari sini, yang tampak raksasa sesungguhnya adalah peradabannya, melainkan bukan ukuran tubuh manusianya. Bangunan tinggi, kekuasaan luas, dan teknologi zamannya membuat mereka merasa tak terkalahkan. Beberapa riwayat yang menggambarkan kaum Ad sebagai manusia berukuran raksasa sebagian berasal dari kisah-kisah tambahan yang tidak memiliki sanad yang kuat. Ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa riwayat semacam ini tidak bisa dijadikan pegangan akidah karena tidak bersumber dari dalil yang tegas. Jika dilihat dari sisi sejarah dan ilmu pengetahuan hingga kini, tidak ada bukti arkeologis tentang manusia raksasa dengan ukuran ekstrem. Semua temuan kerangka manusia purba masih berada dalam rentang biologis manusia normal. Ini semakin menguatkan bahwa kaum Ad bukan makhluk mitologis, melainkan manusia nyata dengan peradaban besar. Kesimpulannya, kaum Ad adalah manusia kuat yang hidup dalam peradaban yang sangat maju dan megah. Sebutan besar lebih tepat dipahami sebagai gambaran kekuatan, kesombongan, dan kejayaan peradaban mereka. Justru dari sinilah pelajaran besarnya muncul. Kekuatan fisik dan kemajuan peradaban tidak menjamin keselamatan jika manusia menolak kebenaran. Kaum Ad, sebagian orang mungkin belum pernah mendengar tentang dibalik kisahnya. Apa yang terjadi pada kaum Ad? Mari kita bahas untuk penjelasan lebih lanjut untuk menambah pelajaran dan hikmah dibalik apa yang Allah kehendaki. Dan sebelumnya, bantu channel ini agar selalu bisa menyebarkan kebaikan melalui video dakwah dari kami. Hanya dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga semua video yang kami sajikan memberikan manfaat untuk kita semua dan sahabat Chizi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa yang sangat jauh setelah peristiwa air bah Nabi Nuh alaihissalam surut dari muka bumi, mulailah manusia kembali menjejakkan kaki di tanah yang masih sunyi dan liar. Bumi pun mulai kembali dihuni oleh keturunan dari anak Nabi Nuh yang bernama Syam, dan lahirlah generasi-generasi baru yang kelak menjadi peradaban besar di muka bumi. Dari garis keturunan Syam tersebut muncullah seorang tokoh leluhur yang bernama Ad. Ialah putra dari Ad bin Aus bin Iram bin Syam bin Nuh. Dari nama inilah kemudian lahir kaum Ad, yang mana sebuah bangsa yang dikenal sangat kuat dan belum pernah ada tandingannya pada masanya. Di tengah kaum inilah Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Beliau berasal dari garis keturunan yang sama dengan kaum Ad, sehinggalah beliau bukan orang asing bagi mereka. Kaum Ad, ia adalah salah satu kaum besar yang disebut dalam Al-Quran sebagaimana ia adalah umat yang hidup setelah zaman Nabi Nuh, dan mereka tinggal di wilayah yang bernama Al-Ahqaf, atau juga disebut bukit-bukit pasir yang melengkung, yang mana diyakini berada di selatan Jazirah Arab antara Yaman dan Hadramaut, sekitar daerah Rob al-Hali sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaum tersebut kelebihan yang amat luar biasa, bertubuh yang sangat kuat dan besar, yang membuat mereka mampu membangun dan memahat batu-batu besar untuk dijadikan istana atau rumah. Yang lebih lagi, mereka sanggup membangun struktur yang kokoh walaupun di atas bukit atau gunung tinggi. Selain itu, juga kehidupan mereka yang sangat maju pada masanya. Namun,
di balik semua itu, dengan kemakmuran yang Allah berikan, membuat mereka lalai dan lupa siapa yang telah memberikan semua rahmat itu. Dan disinilah mulai membuka lembaran kisah yang akan ditulis abadi dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Hud ayat 60. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. Di dalam surat ini sudah tertulis jelas siapa kaum Ad itu dan siapa yang diutus untuk mereka. Kesombongan akan kekuatan dan kejayaan. Bahkan mereka menganggap tak ada yang lebih paling kuat selain mereka. Peranan Nabi Hud di sini sangatlah penting karena risalah yang diberikan Allah kepadanya akan memberikan keberkahan lebih untuk kaum Ad. Namun, justru mereka malah menolak kebenaran yang akan mereka dapatkan. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Surah Hud ayat 53. Kaum Ad tidak menyembah satu Tuhan. Mereka membagi keyakinan mereka kepada batu-batu bisu yang mereka beri nama, dan mereka beri kekuasaan. Berhala-berhala itu berdiri tinggi di tengah kota, dipahat menyerupai simbol kekuatan, dan di hadapannya mereka bersujud, memohon hujan, memohon kemenangan, dan memohon keselamatan. Mereka menyebutnya Syada, dan yang lain mereka agungkan sebagai Syamut. Padahal berhala-berhala itu tak mampu menggerakkan angin dan tak mampu menurunkan hujan, bahkan tak mampu melindungi dirinya sendiri saat azab datang. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia." Surah Hud ayat 50. Kenapa mereka dibinasakan dan azab apakah yang menimpa mereka? Menurut Al-Quran yang syah, mereka dibinasakan karena kesombongan, menolak kebenaran para rasul yang diutus oleh Allah, sehingga membuat mereka menantang untuk datangkan azab. Hingga pada suatu saat Allah pun mencabut semua rahmatnya. Langit mulai menahan hujan hingga 3 tahun berturut-turut, sehingga membuat mereka mengalami kekurangan sumber daya. Namun alih-alih bertaubat, seolah perbuatan mereka semakin di luar batas. Hingga akhirnya, singkat berganti tahun, datanglah awan hitam yang mereka kira membawa keberkahan hujan. Padahal, itu adalah angin topan yang sangat dingin dan kencang. Dinginnya sampai menusuk tulang. Bahkan yang lebih mengerikan, angin itu berlangsung hingga 7 malam 8 hari tanpa henti. Bayangkan bagaimana kekuatan mereka yang dibanggakan, seolah mereka yang paling kuat. Tidak ada artinya di atas kebesaran Allah yang maha segalanya. Pepohonan tercabut hingga ke akar-akarnya. Bangunan tinggi yang mereka banggakan hancur dengan sekejap. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Surah Al-Haqqah ayat 6-7. Akhirnya seluruh kaum Ad binasa kecuali Nabi Hud dan segelintir orang yang beriman yang diberi keselamatan oleh Sang Ilahi. Allah berfirman dalam Quran surah Hud ayat 58, "Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." Dari kisah ini, kita belajar bahwa azab Allah sering datang saat manusia merasa aman. Bahkan, nikmat pun bisa berubah menjadi ujian, dan bahwa kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Kaum Ad telah hilang dari sejarah, namun pelajaran mereka tetap hidup agar manusia hari ini tidak mengulang kesalahan yang sama. Jika video ini memberi manfaat, jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk kita lebih rendah hati dan lebih dekat kepada Allah. Dan terima kasih sudah menyimak hingga akhir di channel Sahabat Cheesy. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil hikmah dan pelajaran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.